Allah lan ngilangke buduku lan budune wong liya wali ihya idini wali syukrin nikmatin diniyatin shodiqatin ma'at tawakkuli lan kanggo mbela agama lan nyukuri akal kanthi niatan kang lurus serta tawakal rahimakumullah wa nafa'ana bi wa bi ulumihi ini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita khususkan terlebih dahulu pada mu'allif kitab Wasiyatul Mustafa, yaitu beliau Imam Asy-Sya'rani, kemudian terutama terkhusus untuk Kanjeng Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya, terus untuk Sayyidina Ali yang selaku yang sebagai yang dinasehati oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian tak lupa juga pada penerjemah kitab yang saya pegang ini, yaitu Kiai Asrori Tempuran Magelang dan Masyayikh Nahdlatul Ulama, Masyayikh PMII yang sudah mendahului kita, Masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah, semuanya sahabat-sahabat kita yang telah mendahului, semuanya. Kemudian semoga hajat kita, keinginan kita, semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin itu terakhir sampai tandanya suatu kebagusan. Kalau yang di kitab seperti ini, dengan pegang itu halaman 120 paling atas. Oke ya. Suaranya mungkin agak merusak. Kita mulai kali walil abidi salasu alamatin wa yuhasibuha wa yutilul qiyama ya baina yadayillahi ta'ala di ali iku abid itu ahli ibadah. Apa tandanya? Tandanya ada 3. Yang pertama, kutu banget jengkelnya kepada dirinya. Maksudnya kepada dirinya itu dia bukan itu ya, insecure ya, tapi jengkel karena mungkin dalam beribadah itu kurang maksimal atau apa. Terus wa yuhasibuha dan menghitung-hitung, hitung-hitung atau niti-niti pengakuan apa baik, saya sudah melakukan apa saja, kebaikan apa saja, keburukan apa saja, itu dihitung. Nah, nanti ada kaitannya tentang akhir tahun, muhasabah, yuhasibu atau muhasabah. Yuhasibu, muhasabah, yuhasibu. Ini. Pas temanya iso persis. Muhasabah terus untuk akhir tahun. Dan unggahan ahli ibadah atau yuhasibu. Yang ketiga tandanya orang ahli ibadah itu wayutil qiyamah ta'ala dan memperpanjang ngadeg atau maksudnya ngadeg itu yang mendirikan sholat di antara Allah baina yadinya ta'ala, maksudnya ya ngelakoni sholat terus qiyamul lail terus sholat lima waktu dan yang lain. Nah itulah
tanda hal ibadah. Yang pertama apa tadi? Tidak suka pada dirinya sendiri, mungkin ahli maksiat dan yang lain. Kemudian yang kedua, selalu menghitung apa yang dilakukan. Di antara ini, misalnya sering apa yuk memuhasabah apa yang dilakukan atau kesalahan-kesalahan ini. Nah itu kok dengan berperasaan seperti itu atau memikirkan seperti itu berarti dan termasuk wong kan abid ahli ibadah. Lanjut bismillahirrahmanirrahim wassolihi salasun alamatin yuslih bainallahi ta'ala wa bainahu bil amali sholih wa yuslihu dinahu wa yardu linnasi ma yardu linafsihi. Dan tanda-tandanya orang soleh ikut juga ada 3. Pertama apa? Yuslih bainallahi ta'ala. Itu memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa bainahu bil amali, dan antarane dirinya sendiri dan juga dengan amal kebaikan. Maksudnya seperti ini. Kalau di konsep NDP PMI hablu minan nas dan hablu minal alam. Nah, nas bainallahi ta'ala wa bainahu bil amal. Nah, ini apa, hubungan dengan Allah itu dibaiki dengan cara apa? Yaitu mau ibadah, terus apapun yang diperintahkan oleh Allah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan. Dan apapun yang ini nah kenapa nanti di PMI itu ada zikir amal soleh. Nah ini soleh ini hasil endingnya itu nanti menjadi orang soleh. Hasil endingnya itu menjadi orang soleh. Nah sebelum menjadi orang soleh itu harus apa? Harus berbuat baik kepada Allah dulu. Apa itu? Ya itu tadi. Apapun yang ibadah yang diperintahkan kita berusaha menjalankan. Dan ketika itu dilarang kita berusaha menghindari apapun itu. Nah, terus yang dirinya sendiri. Makanya ada di Al-Quran itu, kenalilah dirimu, maka engkau akan mengenali Tuhanmu. Jadi, siapa sih saya? Kenapa saya ada di dunia ini? Terus saya disuruh ngapain tuh di dunia ini? Terus apa? Ngapain tuh kita ngaji? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu terus berusaha kita mengenali diri kita sendiri. Nah, itu sejatinya kita mengenali Tuhan kita atau Allah Subhanahu wa taala. Apapun, coba gali dirimu, apapun yang gini, kita apa ya? Melihat gajah di depan lubuk mata itu tidak kelihatan, tapi melihat semut yang kelihatan. Nah, ini bisa ini juga bisa mencangkut ini. Kita sering menganalisis ekstra atau di luar diri kita, misalnya teman kita, sahabat kita, lingkungan kita, manapun kita selalu menganalisis itu keadaan di luar diri kita. Tapi kita sering lupa menganalisis atau mengenali diri kita sendiri. Sebenarnya aku pengen apa toh? Apa toh? Nah, dirimu itu pertanyaan-pertanyaan itu coba dimunculkan. Siapa kita, terus apapun itu coba dimunculkan. Karena kalau kita itu tadi firman Allah itu, kenalilah dirimu maka engkau akan mengenali Tuhan. Jadi coba ngapain saya? Nah itu. Nah, terus saya sebagai anak itu harus ngapain kepada orang tua? Terus saya sebagai murid misalnya,
ngapain sebagai murid itu, apapun itu. Terus saya sebagai hamba misalnya, hamba nih Allah, saya sebagai hamba itu disuruh ngapain itu. Nah, kita terus itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, biar tidak disibukkan dengan menganalisis di dunia luar, disibukkan itu. Karena sejatinya hidup itu ya diri kita itu, dalam diri kita. Kalau kita tidak mengenali diri kita, lantas bagaimana kita mengenali Tuhan atau mengenali dunia luar? Terhadap diri kita sendiri kita tidak kenal, munculkan. Terus misalnya ini, jakatku apa sih? Fashionku apa? Kesenanganku apa toh? Ya, terus kelemahanku apa toh? Ya, coba dianalisis. Nah, misal aku berbakat ning kene. Kira-kira nek tak kembang itu piye? Atau saya itu lemah di sini. Yang tak di sini nanti mencari itu keunggulan dalam diri kita. Jangan terpengaruh keadaan oleh diri kita yang dan diri kita. Kita lupa mungkin diri kita mempunyai zakat dengan saya. Misalnya jalan dari luar, kita akhirnya lupa. Saya pun masih seperti masih ini bacanya lumayan banyak tapi ya kalau cuma bacaan tok gini ya percuma kalau nggak amalkan kan dina lah kemudian tahu bila berbuat ada tanpa sholat itu berbuat jenis dari agama. Uh, uh, pun misalnya mau dalam bidang kita cari itu membagi ini sedikit melebar ya apa ya. Yang pertama itu apa wajib kita bermain atau berdoain kita sebenarnya. Kemudian yang ilmu kedua itu ilmu yang berkifayah. Ya ada dua golongan ilmu. Nah, ilmu yang tentang syariat atau fikih atau muamalah yang digunakan untuk beribadah, misalnya ilmu sholat, ilmu zakat, ilmu haji, ilmu puasa, terus apa syahadat dan yang lain. Jadi ilmu yang berkaitan tentang beribadah. Kemudian yang terakhir ilmu tasawuf atau ilmu tentang keamal solehan, kebaikan. Harus wajib mempelajari tiga ilmu ini. Nah, terutama ya ini kita di ngaji kitab Wasiatul Mustafa ini kan termasuk kitab yang mempelajari ilmu tasawuf. Jadi kita sudah mempelajari ilmu tasawuf di ini. Ya, nanti ada ilmu fikih, ilmu akidah. Mungkin akidah pengurus kemarin sudah mengkaji kitab itu ya. Aqidatul Awam ya. Karangan Imam siapa? Hamad Marzuki itu Aqidatul Awam itu tentang ilmu ketuhanan atau yang kita akidah. Nanti bidang fikih apa?
tata cara sholat, rukun sholat, atau sah wudhu bagaimana. Nah itu kita harus mempelajari itu. Nah terus yang kedua tadi ilmu yang berdoain, fardu kifayah. Tidak ada orang yang contohnya apa? Ilmu kedokteran. Ya ini bidang keilmuan dengan kuliah ini ilmu apa? KM atau teknik sipil, apa? Arsitek, olahraga dan yang lain. GPAUD, apapun itu. Nah, itu kan ilmu-ilmu yang apa ya? Yang cukup ketika ada orang Islam yang mempelajari. Jadi satu pun sudah cukup. Ini, karena kita sebagai kalau mau berbuat baik dalam agama yaitu salah satunya kita mempelajari ilmu agama. Dan wayardo linasi mayardo linafsihi, dan ridho kepada sesama manusia atau hablum minan nas, dan ridho atau yang soleh tadi. Hablum minan nas ini kira diri Tata PMI sudah itulah, sudah bisa mengamalkan hablum minan nas ini. Kepekaan terhadap sosial masyarakat itu sudah ada lah pada hablum minan nas. Yang kurang itu hablum minal alam, kepekaan terhadap alam ini. Nah kita masih sering misalnya membuang sampah sembarangan, kan kita terus menjaga lingkungan, terus tidak menebang pohon sembarangan ataupun itu kan kita masih abai. PMI untuk akidah tak kira sudah hablum minallah, oke lah capai, walaupun kadang agak sedikit telat ya enggak apa-apa. Dan hablum minan nas oke PMI sudah itu. Tapi yang hablum minal alam ini loh. Karena gini. Jadi, kenapa banyak perusahaan alam, penebangan hutan, terus pencemaran lingkungan yang lain, ya kan? Daerah sekarang itu kali-kali atau sungai. Halo cek, apakah masih normal suaraku? Masih Halo Mas terdengar. Fari, masih normal? Oke. Tadi ada pembawaan sinyalnya hilang itu. Kita lanjut. Jadi sungai-sungai yang di sekitar kita itu sudah banyak tercemar. Dulu di sungai daerah saya itu banyak hewan-hewan seperti apa? Bibis, bibis sejenis di air. Bagus itu dulu. Ikan-ikan kecil, bulu cucut, bulu kaji itu zaman aku kecil itu banyak. Tapi sekarang itu sungai untuk buat mandi sudah tidak memungkinkan ya, karena kotor itu. Itu saya sadari. Ya mungkin saya juga termasuk salah satu orang yang menyebabkan pencemaran lingkungan itu. Tapi kalau kita terus-menerus tidak sadar, gimana ke depan? Kita sungai akan punah kalau kita tidak menjaganya itu. Padahal kita itu di dunia ini sebenarnya bukan mendapatkan waris bumi ini, tapi kita itu mendapat titipan dari siapa? Anak cucu kita. Nah, kalau kita merasa, kalau kita, pandangan kita mendapatkan warisan dari nenek moyang itu, nanti kita akan semena-mena menggunakan itu, mengeksploitasi, dapatkan amanat atau titipan dari anak cucu kita. Nah, kita berusaha menjaga. Seperti titipan itu kan kita harus menjaga sebaik-baiknya. Itu kita harus ubah itu pandangan itu. Pandangannya itu tadi berpandangan itu sebenarnya mendapatkan titipan menjaga bumi ini, menjaga alam ini, dunia anak cucu kita, bukan menerima warisan dari nenek moyang kita. Nanti ada sedikit muhasabah di akhir tahun ya. Satu lagi ya.
Wali sa'idi salasu alamatin putun halalun wa mujalasatun ulama wa sholawatul khamsu ma'al imam. Wali sa'idi dan iku tanda-tandanya orang yang bejo atau orang yang bejo apa? Bejo bahasa Indonesia apa? Beruntung ya. Beruntung. Itu ada tiga. Ya, benar ya beruntung ya. Pada orang beruntung itu ada tiga. Bukan beruntung mendapatkan itu ya, dobras atau gift giveaway ya, tapi beruntung dalam ini, dalam hidup. Yang pertama itu betul kuat menjaga barang yang halal, itu menjaga sesuatu dari yang halal. Nah, kita kan sering gampang tergoda dari sesuatu yang haram. Kemudian wa mujalasatun ulama dan jagongan atau duduk bersama ulama, sowan lah. Pada Rasul salat 5 jam pada tanda yang pertama di kuat ya, yang ketiga kita ini bisa dihayati lah kalau mau beruntung ini lakukan menjaga dari hal-hal yang halal dan juga menghindari dari barang-barang yang haram. Ini kan tak kira sudah tahu lah apapun lah. Terus duduk kepada ulama. Ya ulama ini kita ini mengkaji kitab Wasiatul Mustafa ini kan karangan salah satu ulama besar juga Imam Asy'aroni. Ini salah satu kita juga termasuk jagung bersama Imam Asy'aroni. Ini kita seperti ngobrol secara rohaniah kepada Imam Asy'aroni. Dan sholat berjamaah. Nah ini sholat berjamaah ini kadang kita masih susah untuk continue istiqomah untuk selalu sholat berjamaah. Yang beruntung ini orang-orang pondok biasanya lebih mudah untuk berjamaah. Takmir masjid juga biasanya termasuk saya ya, saya ini juga diuntungkan ini ya bisa selalu sholat berjamaah. Karena berawal dari tanggung jawab terus ya ini bisa ada poin plusnya ini bisa selalu sholat berjamaah ini. Oke, ngajinya kita tutup dulu di akhir. Habis ini saya mau itu sedikit muhasabah bareng-bareng muhasabah kepada untuk akhir tahun ya. Nah ini kita spesial ini nanti akhir tahun nanti malam pukul 00 kita sudah memasuki tahun 2022. Aku mau share itu. Iya caranya ya. Tak coba ya. Terus nggak PPT ya. Iya caranya ya. Ulangi-ulangi. Kirim PPT ke saya aja mas, barangkali susah. Oh iya, benar, benar, benar. Bentar, ya. Sedikit ya.
akhir, ya kita harus selalu ingat, harus ya, apa muhasabah biar di bentahun nanti ada hadisnya nanti. Salatu nanti malam di Masjid Yasalam itu ada acara bersama. Monggo dipersilakan kalau mau datang, makan enak lah. Nanti juga bisa di-share itu siapalah yang mau sharing tentang uh, muhasabah jika punya konsep tentang muhasabah bisa dian. Karena itu tadi kita masih ada Mustafa. Dibesarkan bisa enggak mas? Aku yang enggak kelihatan. Ini emang tulisan yang Arabnya. Ya, apa soalnya? Ini hujan mas. Mas terus Sinyalnya agak susah. tapi Arab yang evaluasi kita dan muhasabah itu banyak sekali. Kanjeng Nabi itu sudah memberikan konsep dalam hadis-hadisnya itu banyak sekali tentang dan muhasabah, evaluasi dan lain-lain. Nah ini salah satunya nanti ada hadis yang diriwayatkan dari apa tadi Ibnu Abbas karena saya salah ingat itu beliau meriwayatkan hadis iya enggak sesuai langsung maknanya saja ya hadisnya. Jadi ada yang harus kita lakukan sebelum ada 5 hal yang harus kita segera lakukan sebelum 5 hal. Nah, itu intinya.
Yang pertama itu aku tak itu ya, baca itu wis baca. Nah, hadisnya itu seperti ini. Iku tanim khomsan qoblal khomsin. Jadi ada 5 hal yang harus disegerakan sebelum 5. Apa? Sababaka qobla haramika. Manfaatkan waktu mudamu, masa mudamu. Nah ini kita masih muda ini. Qobla haramika sebelum masa tuamu. Jadi, mumpung kita masih muda, silahkan manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Karena yaitu kita masih muda, masih kuat, masih energi, cita-cita masih tinggi. Nanti kalau kita sudah tua itu mau makan aja susah, mau apa udah nggak kuat, udah nggak bisa seperti muda lagi. Makanya ini masa muda itu masa yang paling emas. Kan Bung Karno kan pernah berkata, beri saya 1000 pokoknya orang tua akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Ya, maksudnya itu pemuda itu bisa mengguncang dunia. Manfaatkan waktu mudamu sebelum masa tuamu. Terus wasihata qoblal sakomika. Manfaatkan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Nah, mumpung lagi-lagi kita masih dalam keadaan sehat, manfaatkan. Karena ketika kita merasakan sakit itu baru terasa. Mau makan susah, mau bergerak susah, mau ibadah susah. Mau apapun susah, nggak enak semua. Mau makan aja nggak enak. Nah ini mumpung masih sehat, silahkan manfaatkan apapun itu. Ibadah dikencengi, terus apa, olahraga, terus apapun lah masih muda, baca buku, belajar dan yang lain. Karena kita sudah ketika sakit itu rasa-rasa semua, nggak enak semua. Karena badan lemes. Nggak enak semua, tidur nggak enak, apapun nggak enak. Itu mumpung ini masih sehat, ayo manfaatkan. Terus waginaka qoblal fakrika, manfaatkan masa kayamu sebelum masa miskin. Sekarang kita punya apapun lah, manfaatkan sedekah, ayo infak, ayo beli barang-barang yang bermanfaat, misalnya beli buku, beli kitab, beli apapun. Jangan buka Shopee terus kitab juga dari Shopee ya. Terus buat beli barang-barang yang tidak kurang bermanfaat. Misalnya hanya pengen hedon, pengen disanjung orang lain, pengen bajunya bagus ya, sepatumu bagus, kerudungmu bagus, jaketmu bagus. Hanya pengen disanjung orang lain itu, nah kita sebenarnya tertipu kalau seperti itu. Ayo kita manfaatkan. Kita punya uang sedikit, manfaatkan untuk sedekah. Berapapun lah. Terus wafarogo qobla sabulika, manfaatkan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Nah ini mungkin kita masih muda, belum diberikan kesibukan untuk mencari nafkah, apapun. Kita masih diberi waktu kelonggaran, apalagi ini musim liburan ya, manfaatkan sebelum nanti sibuk perkuliahan kembali. Harus manfaatkan. Buat apa? Buat ngaji, buat belajar, buat baca buku, buat murojaah, buat ngafalin apa-apa. Apapun itu. Terus wahayataka kubal mautika, nah ini yang paling ngeri. Manfaatkan masa hidupmu sebelum masa mati. Jadi selagi kita bernafas, ayo kita mencari ilmu, ayo kita melakukan amal soleh, ayo kita berbuat baik kebaikan, apapun itu. Harus menghindari keburukan. Nanti kalau kita sudah meninggal nanti menyesal, pasti. Karena di kitab wasoya sebelumnya itu kan ada amal yang bagus itu amal yang dilakukan ketika masih hidup. Ketika sudah meninggal ya bagus, bukan dari ahli waris, tapi lebih bagus ketika kita beramal sendiri dengan keadaan masih hidup. Untuk itu ayo belajar apapun yang kita sukai, bahasa Inggris, bahasa Arab, desain grafis dan yang lain apapun. Dan ada hadis lagi, ya, sebenarnya ini hadis do'if, tapi kalau untuk evaluasi muhasabah tidak apa-apa. Mangkana yaumuhu
khairan min amsihi fahuwa rabihun. Wa man kana wa yaumu masla amsahu fahuwa maghbun. Wa man kana yaumahu syarra min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa ketika hari ini lebih baik pada hari kemarin, itu termasuk orang yang robihun, orang yang beruntung. Dan wa man kana yaumuhu masla amsahu fahuwa maghbun. Barang siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, itu termasuk orang yang maghbun, itu orang yang rugi. Terus wa man kana yaumuhu syarra min amsihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa ketika hari ini lebih jelek pada hari kemarin, itu termasuk orang yang mal'unun, terlaknat atau celaka. Nah, untuk itu ayo kita evaluasi. Kira-kira selama ini kita itu gimana? Kemarin terus besok itu lebih baik dari misalnya ini tahun ini kita tahun ini kebaikan apapun yang kita lakukan tahun 2020 besok lah, berarti besok itu kita melakukan orang yang beruntung. Tapi ketika kita hari ini kemudian dan tahun besok untuk tahun 2022 kok sama, itu kita termasuk orang yang gitu. Ayo, janganlah, kita harus lebih baik. Kemudian kok tahun ini daripada tahun besok kok kita malah merosot kebaikannya, berarti kita termasuk orang yang terlalu. Bisa menjadi motivasi kita untuk berbuat kebaikan tiap hari. Hari ini daripada hari harus kita evaluasi. Evaluasi itu ada filsuf itu ketika malam itu sebelum tidur kita harus memikirkan kesalahan-kesalahan atau perbuatan yang kita lakukan selama sehari tadi. Apa tuh? Perbuatan kejelekan apa yang pernah saya lakukan hari ini, atau kebaikan apa yang lakukan saya hari ini. Itu harus dievaluasi setiap hari. Bisa evaluasi yang bersifatnya bulanan, evaluasi bersifatnya tahunan, bahkan jangka panjang sampai besok itu juga bisa. Evaluasi tentang apa? Saya harus melihat mungkin. Dengan mungkin sudah tahu hati-hati sini, tapi saya amalkan yang tertera di hati sini. Monggo Mbak, slide selanjutnya Mbak. Slide selanjutnya. Ini ya, nanti ada slide apa-apa yang sudah pernah kita lakukan. Apa yang sudah tulis itu diulangi. Masuk perguruan tinggi, terus apalah yang kita pernah lakukan, baik yang bersifat diary atau apa yang kita tulis. Maulida. Nah ini oke. Apa itu? Ini jenengan punya tulisan sendiri. Apa itu?
cintai, baik yang bersifat positif ataupun dosa, maksiat ataupun tulis dan evaluasi nanti. Nah, kemudian membuat target atau yang menuliskan misalnya, oh tahun 2022 saya harus lebih banyak membaca buku, harus lebih banyak. Karena sebagai mahasiswa itu harus kritis, harus saya berarti banyak. Dia bisa ketika dia di baca dan itu membaca buku. Terus ini temuan ada dan bisa melakukan pembelajaran ini kan ini wajib harus kita lebih tingkatkan tentang keaswajaan, tentang fikih, tentang tasawuf dan terus berarti soft skill, misalnya desain grafis, gambar, belajar bahasa Inggris atau bahasa Arab, nah, itu silakan kembangkan. Ini contoh aja ya, mungkin jangan punya target sendiri. Itu ataupun dunia kerja juga butuh bahasa Inggris. Saya sendiri nggak bisa bahasa Inggris. Pas TOEFL remedi terus. Nah, harus belajar. Mungkin anak pondok harus belajar bahasa Arab, mungkin pengen lanjutin kuliah di Jordan, Mesir, yang lain. Misalnya Senin Kemis, sholat tahajud, terus banyak sedekah, khataman Al-Quran, 30 juz. Saya harus khatam baca 30 juz. Bukan juz 30 ya, tapi 30 juz. Itu kan target. Bisa-bisa. Menambah hafalan jika yang di pondok yang tahfidz atau apalah menambah. Punya target ya kita tidak berkembang, stagnan terus. Membahagiakan orang tua apa misalnya nilai kumlot apapun lah kita dengan birrul walidain kan banyak mendoakan itu juga birrul walidain mungkin ya, mohon maaf nih orang tuanya ada yang sudah menjauh akan orang kali atau bekerja atau punya usaha sendiri silakan harus punya target saya pun punya target dua bekerja menikah dan target mengembangkan bakat jika jenengan punya bakat atau menulis gambar apapun bakat jenengan kembangkan misalnya bakat anak Afrika itu atau olahraga misalnya sepak bola silakan dikembangkan apalah silat itu kembangkan semua menanam pohon apa itu menanam pohon ya, ini menanam pohon itu termasuk ya, konsep NDP ala PMI itu kan ada 3 konsep itu menanam salah satunya oke selanjutnya slide selanjutnya ini bisa mencapai gitu nah bagaimana untuk mewujudkan kan itu target tok atau planning tok tidak dilakukan kan hayal menghayalkan ini tok tapi tidak bisa mewujudkan monggo mbak di set. Jadi nanti ada untuk sukses atau menyarankan ada 3 cara untuk mencapai keberhasilan. Yang pertama nanti ada
Oh ya, kok lali tuh. Ada birrul walidain pokoknya. Jadi birrul walidain terus memperbanyak doa. Nah ini bisa diganti. Apa itu kan itu definisi kesuksesan itu beda-beda. Mungkin orang-orang material ya mungkin kalau rumahnya bagus, punya mobil, terus uangnya banyak, saldo di ATM juga banyak, nah itu kan bisa dikatakan sukses menurut orang-orang material. Nah, tapi sebenarnya apa tuh sukses itu lain lagi. Pokoknya ini saya mengasih trik untuk itu ya apa penjenengan misalnya punya target tadi. Apa target penjenengan? Misalnya punya apa-apa. Untuk mewujudkan target itu atau planning itu kan harus punya trik. Apa ini menurut Kanjeng Nabi atau menurut Islam itu pertama bertakwa. Atau takwa ini ya takwa kepada Allah. Akidah. Berarti pada orang tua, birrul walidain. Ini orang tua itu sangat mujarab. Jangan sampai dengan baik kepada semua orang tapi sering bantahi orang tua ini percuma. Pertama baik itu kepada sama memperbanyak sini karena itu yang paling kuat di dunia ini hanyalah doa. Doa sesuatu itu berubah karena doa. Takdir yang sudah dibuat Allah itu sangat penting. Terus menurut kebanyakan orang itu ada duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Jelas. Pertama doa, misalnya jenengan pengen apa? Pengen belajar, pengen kuliah S2 misalnya. Ya harus banyakin berdoa. Terus kemudian apa? Misalnya pengen mendapat LPDP. Usaha apa? Mencari channel-channel LPDP, informasi tentang LPDP. Terus saja kita harus cari Google misalnya. Terus kumlot atau apa itu kita harus berusaha. Membuat isai belajar apapun lah. Kita harus berusaha. Ikhtiar ini usaha yang benar-benar sungguh-sungguh. Setelah doa sudah, ikhtiar usaha dan sudah, kemudian tinggal tawakal. Setelah jangan jujur langsung tawakal. Kalau jujur tawakal tersane Gusti Allah lah. Kita urung berdoa, urung saya masuk jujur tawakal ini kadang konsep yang kurang tepat. Ya harus berdoa kemudian disertai usaha. Kalau berdoa tok itu uang keset. Kalau usaha tok atau ikhtiar tok orang sombong. Nek tawakal tok ya, juga termasuk orang-orang keset plus sombong. Dia harus keempat ini harus saling kan. Pertama harus guys. Apapun niat. Tujuannya niatnya harus benar guys. Karena semuanya itu harus mencari ridhonya Gusti Allah. Misalnya kita pengen kuliah S2, harus mencari ridho Gusti Allah. Terus komitmen habis misalnya. Kita harus komitmen, jangan hanya belajar sekali dok, terus tidak komitmen. Ya nanti lupa lagi, harus komitmen. Usaha keras, berdoa, banyak bersyukur, karena pendidikan siapapun yang bersyukur akan nikmatnya ditambah. Dan orang tua, sowan para kira oke lah ya, sowan meninggal kalau dia siapapun
kita manfaatkan punya berat dan masih sering seletra. Ini ada dua quotes dari siapa, Umar bin Khattab dan Hasan Al Basri. Monggo. Saya lupa quotes saya. Nah ini bisa baca sendiri atau saya tak baca. Aku mengamati semua sahabat dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Terus kita ini hayati ya, ngendikan Umar bin Khattab. Aku memikirkan tentang semua pakaian, menemukan ada takwa, amal baik, namun tidak mendapatkan yang lebih baik daripada memberi rezeki, tapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar. Nah ini yang bisa memaknai itu sendiri. Bagaimana itu? Apalagi ini menyinggung sahabat ini kan. Kita sebagai PMI harus bersahabat menjaga lidah. Yang mungkin sering ceplas-ceplos harus diram gitu. Karena lidah itu bisa menyelamatkan kita, juga bisa menjerumuskan kita. Bisa membawa kita ke surga, juga bisa membawa kita ke neraka. Itu lidah itu. Suatu daging tanpa tulang kecil. Itu sangat kita tidak bisa berbanyak atau nasihat yang terus terang Hasan Al Basri ini tokoh bisa atau tokoh daerah Umayyah yang terbaik 3 hari, yaitu hari kemarin yang telah pergi bersama semua yang wis ra iso balik meneh ning ngesuk ora iso. Kemudian hari esok kaum menemui apa akan pernah menemuinya. Dan hari ini itulah yang kamu miliki, maka beramalah di hari ini. Sekarang ini hari jenengan ini saat ini jenengan. Kemarin ya wis kemarin. Kita tidak kembali lagi. Dan hari besok tahu apakah sampai besok ataupun tidak. Kita tidak. Yang bisa menjamin. Enggak ada kan. Saya pun tidak bisa menjamin. Maka dari itu matilah atau beramalah hari ini saat ini. Detik ini. Lakukan kebaikan. Oke, terima kasih. Sedikit bahan muhasabah. Jika ada pertanyaan monggo, kalau tidak ada ya ada yang mau bermuhasabah atau memberikan tips yang lain dipersilakan. Boleh Pak. Kembalikan ke Mas Fahri. Baik, terima kasih banyak kepada sahabat Sofiullah yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmunya dapat diserap oleh kita semua dan diamalkan. Ya, barangkali dari sahabat-sahabat ada yang ingin bertanya, monggo dipersilakan, diberikan waktu seluas-luasnya. Barangkali sahabat Rizal, sahabat Ulfa, sahabat Ida, sahabat Rohmah, sahabat Taros mau bertanya, monggo dipersilakan.
nggak ada. Kalau nggak ada ya kita tutup. Ya. Oke ya, tak tutup sebelum nanti tak kembalikan lagi ke moderator. Oke, itu tadi ini akhir tahun. Semoga apa ya, tahun ini kita harus berjanji kepada diri kita sendiri. Kita harus berjanji lebih baik pada hari kemarin. Dan tahun besok itu atau 2022 kita harus lebih baik pada tahun ini. Harus kita berjanji kepada diri kita sendiri. Karena itu tadi kalau kita tidak punya tekad, ya udah kita wis ngene-ngene tok, tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan. Yang tadi sabdane Kanjeng Nabi sudah jelas itu. Oke, terima kasih. Semoga tahun yang baru jenengan menyenangkan. Semoga cita-citanya jenengan segera atau hajatnya segera terkabulkan. Sama saya juga mungkin punya target-target yang harus segera terpenuhi. Semoga juga segera terpenuhi. Sampai jumpa Jumat besok. Kalau tidak ada halangan, tak kembalikan ke Mas Wari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabati yang telah hadir pada ngaji Jumat terakhir ini. Sebelum terakhir, mari kita baca sholawat tibil qulub 3 kali bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa adaiha wa afiyati wa nur Nuri wa diyani wa sabi wa salim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa li khamsatun utfiya harul wabail hatimah al-mustafa wal Rabbana Fatimah lil khamsatun udfi biha aron wabail khatimah al-mustafa wal murtada Rabbana Fatimah. Terima kasih. Sampai jumpa. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah hadir pada acara